Hotspot dulu. Bentar ya semua. Oke, semuanya sudah muncul ya di sini. Oke. Anak-anak yang akan saya kenalkan pertama kali. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai hubungan sudut ya yang terbentuk dari dua garis sejajar. Jadi ini K sama L ini adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis transversal. Ya, jadi ini garis M. Nanti kita selama beberapa menit ke depan ini akan membahas jenis-jenis sudut yang tadi kalian baca. Yang mau saya kenalkan, oh ya, semuanya anak-anak tolong disiapkan ya, nanti setelah kita pembelajaran, saya pengen semua memfoto catatan. Jadi kalian akan mencatat untuk khusus materi ini, harus menggambar, harus mencatat ya. Tidak perlu langsung sekarang, tapi nanti setelah saya upload, gitu ya. Kita akan mulai dari yang namanya sudut bertolak belakang. Oke. Sudut yang bertolak belakang itu sudut yang bagaimana sih? Sudut yang kayak membentuk huruf X seperti ini, yang apa ya, saling bertolak belakang. A sama B ini berarti adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi apa gini ya? Jadi ketemu di titik ini bertolak belakang. Kalau C sama D berarti juga sudut yang saling bertolak belakang. Oke, jadi kayak membentuk huruf apa ya? Huruf X ya, anak-anak ya. Sekarang coba kalau kita pindah ke gambar yang di samping kiri ini. Kira-kira sudut A itu bertolak belakang dengan sudut apa? Sudut D. Ya. Dengan sudut D. Dadu ya, sudut D. A dengan sudut D. Oke. Kalau sudut C? B. Bertolak. Sudut dengan B. Sudut B. Bagus. Kalau sudut E ini sudut E berarti bertolak belakang dengan sudut apa, anak-anak? Sudut H. H. Bagus. Sudut F bertolak belakang dengan sudut G. G. Oke. Jadi ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama ya, anak-anak ya. Oke, sudutnya besarnya sama. Jadi misalnya A sudutnya 110. Berarti sudut D berapa, anak-anak? Sudutnya ini 10. sama, 110 juga. Tapi sudut B berapa? Beda. Berapa? Membentuk satu garis lurus ya. Kemarin masih ingat ya? Kalau satu garis lurus berapa kemarin sudutnya? 10. Berapa? 180. Berarti kalau kita nyari B, berarti 180 dikurangi 110. 110. Berarti sudut B berapa? 70. 70 derajat. Berarti sudut C berapa? Kalau B-nya 70, berarti C-nya juga 70. Ya. Jadi ini manfaatnya kalau ada sudut yang bertolak belakang kita langsung tahu. Oh, kalau B 70 berarti C juga 70. A 110 berarti D juga 110. Jadi otomatis ya. Ini anak-anak kita langsung tahu. Nah, ini termasuk yang pertama harus dicatat nanti. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Saya hapus ya. Ya. Oke. Kemudian setelah masuk ke sudut bertolak belakang, kita akan masuk yang di halaman 238 tadi. Yang pertama adalah sudut apa itu? Sudut dalam berseberangan. Berseberangan. Oke. Yang pertama ya, yang akan kita kenal dulu adalah sudut dalam berseberangan. Jadi anak-anak ada istilah dalam sama ada istilah luar.
dalam itu berarti sudut-sudut yang ada di antara garis K sama garis L. Sudut apa aja? Antara K sama L ada apa aja? Ada C, apalagi? D, E sama F. Sedangkan kalau luar berarti ya di luarnya garis K, di luarnya garis L. Berarti sudut apa aja? Sudut A, B, G, dan H. Oke. Nah sekarang sudut dalam berseberangan. Nah kalau kita bicara dengan berseberangan, tahulah ya kalau misalnya kita ada apa ini ya, jalan, kita kalau nyebrang itu kan selalu melewati garis tersebut, gitu ya, atau selalu melewati jalan tersebut. Ibaratnya kita di sini, terus kita nyebrang ke sana. Oke. Begitu pula kalau dalam sudut ini, sudut yang dikatakan berseberangan jika misalnya dari sudut C ini dia nyebrang garis ke sudut F. Ini ya anak-anak ya. Karena konteksnya sudut dalam berseberangan, maka sudut yang akan saya gunakan adalah sudut C, D, E sama F. Oke. Contoh dari sudut dalam berseberangan apa tadi? Sudut C adalah sudut dalam berseberangan dengan sudut F. Kalau sudut D, berarti sudut dalam berseberangan dengan siapa? D, dadu, yang ini. Berarti ini nanti dengan E, ya. D sama E. Ini namanya sudut dalam berseberangan. Jadi dia nyebrang garis. Oke, nyebrang garis. Dan statusnya apa anak-anak? Besarnya gimana? Coba dilihat di halaman 238. Sudut dalam berseberangan nomor 1. Sudutnya apa? Sama. Sudutnya sama besar. Oke. Jadi misalnya kalau saya punya C di sini, sudutnya adalah 70. Berarti sudut F berapa anak-anak? Karena berseberangan, sudutnya sama, berarti sudut F juga 70. Gitu ya. Karena menyeberang gini, sama berarti sudutnya. Terus kalau E sudutnya berapa? Sudut E berapa anak-anak? Kita cek ya. Ini kan satu garis lurus. Satu garis lurus tadi berapa 80. tadi? 180. Berarti kita kurangi dengan 70. Berarti sudut E adalah 110. Kalau sudut E 110 anak-anak nyebrang ketemu sudut D, berarti sudut D berapa sudutnya? 110. Ini ya. Jadi karena sama ya, kita langsung tahu gitu. Dalam berseberangan ini sudutnya sama besar. Oke. Nah, sekalian ya, ada dalam berseberangan, ada juga yang namanya luar berseberangan. Ya, itu yang nomor 2 kalau nggak salah. Oke, bisa dilihat ya di buku. Yang nomor 2 adalah sudut luar berseberangan. Sama seperti tadi. Nah, ini saya potong dulu. Kalau luar berarti daerahnya A, B, G, H. Sama kayak tadi ya anak-anak ya. Sudut A berarti luar berseberangan dengan sudut apa? Sudut A di sini. Sudut A sini ya. Ini luar berseberangan, nyebrang dengan sudut H. Oke. Kemudian sudut B berarti luar berseberangan dengan sudut G. Sudut G. Dan statusnya sama ya anak-anak ya. Baik sudut dalam berseberangan maupun sudut luar berseberangan, besar sudutnya harus sama besar. Gitu ya. Oke, sekarang saya cek. Kalau kita punya sudut C 70 anak-anak, kira-kira sudut B berapa?
70. Ya. 70 juga ya. Ini sudut apa ini? Bertolak belakang ya. Bertolak Kalau belakang. bokong-bokongan kayak gini berarti ini bertolak belakang. Nah, kalau sudut B-nya 70 berarti sudut G-nya berapa? Ayo. G. Sama-sama bintang yang G. Berarti juga harus sama. Berapa berarti? 70. 70 juga. Oke. Kalau ini 70 sudut A. Sudut A-nya berapa, Nana? Sudut A bertolak belakang dengan sudut D. Berarti sudut A berapa? 110. Kalau sudut A 110 berarti jauh lompat ke sini. Berseberangan, sudut berseberangannya yaitu sudut H. Berarti sudutnya juga harus 110. 10. Ini ya anak-anak ya. Jadi silahkan di screenshot terlebih dahulu. Ini harus dicatat di buku catatan kalian. Nanti urutannya bisa lihat di YouTube ya. Oke, sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan. Oke, sudah semua? Bisa dihapus? Oke. Nah, berikutnya kembali ke halaman 238. Sudut ketiga apa, Nana? Sudut? Sudut sehadap. Sehadap. Oke. Kalau tadi seberang itu harus menyeberang ya. Kalau sehadap itu harus menghadap yang sama. Oke. Gampangannya apa sih? Kayak kita lihat ya, kita sekarang mencoba memposisikan diri sebagai sudut B. Oke, semuanya. Kita ada di sini ya, kita berada di sudut B. Oke. Sudut B ini dia kan madepnya punya atas, punya samping kanan gini. Ada enggak sudut yang atas ke seperti dia, seperti B, yang sehadap dengan B? Yang punya garis atas, kemudian garis ke sana. Sudut F. Oke, sudut F. Sudut B sehadap dengan sudut F. Karena dia sama ya ini ya, bentuknya begini dan begono. Kalau sudut D anak-anak, kalau sudut D sehadap dengan apa? H. Ya, D dengan H. H. Oke. Sudut A. Sudut A ini ke sono. Berarti sudut A sama dengan sudut yang mana? Sudut A sama dengan sudut E. E. Sehadap dengan sudut E. Jadi bisa dilihat ya. Jadi dia madepnya sama. A, E. Berarti yang terakhir sudut C sehadap dengan sudut G. G. Dan seperti yang di buku, sudut yang sehadap besarnya bagaimana? Sudutnya sama besar, ya. Jadi sudut yang sehadap itu besarnya sama, ya. Sudutnya harus sama besar. Contoh, misalnya saya punya sudut B nih. Sudut B saya punya 60 derajat. Sudut B, sudutnya 60 derajat. Pertanyaannya, sudut F-nya berapa? 60. 60 juga. Oke. Karena dia sehadap. Kalau sudut B 60, sudut C berapa? 60 juga. 60 juga. Kenapa kok 60? Karena sudut bertolak belakang. Bertolak belakang. Oke, kalau sudut B 60 berarti sudut G berapa? G 60 juga. 60 juga. Apa alasannya? B-nya 60, berarti G-nya juga 60. Tadi alasannya apa?
Karena sudut sudut sehadap. luar Luar berseberangan. berseberangan. Masih ingat ya tadi ya yang barusan ya? B sama G ini luar tapi berseberangan. Ya. Oke, silahkan di screenshot. Jadi ini nanti kita akan banyak latihan mana yang sudut sehadap, mana yang berseberangan. Oke, semuanya saya harap bisa. Oke, sudah bisa dihapus? Sudah. Oke, terakhir. Bukan terakhir sih. Dua sudut terakhir. Namanya sudut apa, anak-anak? Bisa dilihat di halaman 238. Nomor 4. Sudut Luar sepihak. Luar sepihak. Oke. Sudut luar sepihak itu adalah sudut yang jika dijumlahkan ya, atau dia posisinya seperti ini anak-anak. Gampangannya seperti ini. Luar sepihak dan dalam sepihak. Masih ingat ya tadi ya, kalau luar itu sudutnya apa aja? A, B, G, sama H. Ini anak-anak ya. Sudut luar sepihak itu sudut apa aja sih? Sudut yang berada pada garis yang sama atau madepnya sama. Mirip apa ya ini namanya? Ada yang M sebelah kanan dan M sebelah kiri kan gini ya, ada garis M, ada M sebelah kanan, ada M sebelah kiri. Nah, luar sepihak itu adalah contohnya adalah sudut A, luar sepihak dengan sudut G. Gini anak-anak ya, ini namanya luar sepihak. Jadi dia berada di luar, cuman di bagian garis yang sama. Oke. A dan G. Selain A dan G, apa aja satunya? Berarti B dengan apa anak-anak? B luar sepihak dengan H. B dan H. A luar sepihak dengan G. B luar sepihak dengan H. Oke, semua? Nah, sekarang kalau dalam sepihak, yang kelima. Kalau sudut dalam sepihak. Berarti saya mulai dari huruf C dulu. Oh, maaf. Jangan pakai garis. Saya pakai bintang aja. Sudut C, ini sudut C dalam sepihak dengan E. Sudut E. Berarti sudut D dalam sepihak dengan sudut F. Oke. Khusus untuk luar sepihak dan dalam sepihak tidak seperti tadi, sudutnya tidak sama ya. Tapi sudut luar sepihak itu baik yang sepihak dalam ya. Sudut yang sepihak ini jika dijumlahkan, contohnya ya misalnya sudut A ditambah sudut G itu selalu 180 derajat. Jadi ini beda kayak tadi. Kalau tadi kan sama besar. Tapi khusus untuk sepihak, baik sepihak luar maupun yang dalam, jika dijumlahkan, sudutnya jika dijumlahkan membentuk 180 derajat. Berarti kalau saya punya sudut B sama sudut H, berarti sudutnya berapa jumlahnya? 180. Sudut C ditambah dengan sudut E, berarti juga sama. 180 derajat. Terakhir, sudut D ditambah sudut F, berarti sudutnya adalah 180 derajat. Nah, itu anak-anak mengenai sudut-sudut. Oke, silahkan di screenshot. Jadi ini ada judulnya ya, judulnya adalah sudut luar sepihak kalau yang ini. Kalau yang tadi sudut apa tadi? Sehadap ya. Ada 4 jenis sudut yang kita pelajari hari ini.
Oke, sudah bisa dihapus? Bisa. Oke. Kita tadi belajar sudut apa aja, anak-anak? Yang pertama, sudut bertolak Tolak belakang. belakang. Kemudian yang kedua, kita belajar sudut Berseberangan. dalam berseberangan. Terus nomor 3, luar berseberangan. Terus kita belajar tentang sudut Sehadap. sehadap. Kemudian Luar sepihak. luar sepihak dan dalam sepihak. Sekarang kalau misalnya saya punya pertanyaan. Untuk yang nomor 1, anak-anak. Sudut E bertolak belakang dengan Sudut H. sudut H. H. Oke, bagus. Nomor 2, sudut F dalam berseberangan dengan D. sudut F ya, sudut F dalam berseberangan menyeberang sudut C. Bagus. Nomor 3, sudut H luar berseberangan dengan sudut A. H dengan A. Oke, bagus. Berikutnya nomor 4. Sudut D sehadap dengan Sudut F. sehadap. Ayo, sehadap. Oh, H. Oke, bagus. Madepnya yang sama ya ini tadi ya. D sama H. Oke, bagus. Yang nomor 5. Sudut G luar sepihak dengan G ini, G A. luar sepihak dengan A. A. Terakhir, sudut E dalam sepihak dengan C. sudut C. Oke, bagus ya semuanya. Silakan ini di screenshot. Sudah? Sudah screenshot Sudah. semua? Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke terakhir ya ini. Kita akan masuk ke sini. Oke, kelihatan ya di layar ya anak-anak ya. Kelihatan. Jika di sebelah sini diketahui 86 derajat anak-anak. Kira-kira yang ditandai tanda tanya berapa sudutnya? 86. Jawabannya adalah 86. 6. Alasannya apa? Karena besarnya sama. Besarnya sama. Alasannya karena Sehadap. ya. Kan ini kan madepnya sama. Oke. Madepnya sama. Kalau ini sudut B sama sudut A, ya. Hubungan sudut B sama sudut A apa? Ini sudut A, ini sudut B. Oke, hubungannya adalah dalam berseberangan. Sudut A dalam berseberangan dengan sudut B. Masih ingat tadi kalau dalam berseberangan besar sudutnya gimana tadi anak-anak? Dalam berseberangan sama besar ya. Berarti sudut A itu sama besar dengan sudut B. Sudut A berapa di sini anak-anak? Ya, sudut A apa? 5x min 10. Sudut B berapa? 3X. 3x 3X plus plus 20. 20. Ayo kita gunakan aljabar. X ke sana. Berarti 5x dikurangi 3x. 3X Terus yang ini 10-nya pindah ke situ jadi 20 20. ditambah 10. Oke. 5x kurangi 3x berapa?
2x Sama dengan sama dengan 30, 30. Berarti X sama dengan 15. 15. Oke. Pertanyaannya, berapakah sudut A? 15. Berarti 5X dikurangi 10 ya. 5 Berarti 5 kali 5 15 kali 15 dikurangi 10. Silakan 5 kali 15 ada yang tahu berapa? 75 75 kurangi 10. dikurangi Berarti sudut 10. A 65. 65. 65. Oke. Silahkan di screenshot anak-anak. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau yang ini? Oke. Misalnya diketahui ya, ini sudah mulai kompleks. Diketahui sudut 1 ini besarnya 95 derajat. Sudut 2 ini adalah 110 derajat. Pertanyaannya, berapakah sudut lainnya? Oke, kita mulai dari sudut 4 dulu. Berapa sudut 4 anak-anak? 95. 95 ya. Alasannya kenapa? Karena bertolak belakang. Bertolak belakang sama 1 ya. Makanya 95. Oke. Sekarang kita mulai nomor 6, sudut 6. Sudut 6 berapa? Berapakah sudut 6? Masih ingat ini kan 1 membentuk 1 garis lurus ya anak-anak ya? 70. Berarti sudut 6-nya berapa? 70. 70. Dari mana? 180 kurangi 110. 70. Alasannya karena 2 sama 6 ini membentuk garis lurus ya anak-anak ya. Ini 95, yang ini 110. Oke. Sekarang kita pindah ke sudut 5. 70. Berapakah sudut 5? Oh, ini 70 ya, maaf. Oke. Sudut 5 berapa? 95, betul. 95. Kenapa kok 95? Ini ya, ada hubungannya sama 1. Apa tadi? Dalam berseberangan dengan 1 ya. Jadi karena dalam berseberangan berarti ini sudutnya 95. Bagus. Terakhir berarti sudut 3 berapa ayo? 70. Masih ingat anak-anak dalam satu segitiga total sudutnya apa? 180. 180 ya. Ini kan segitiga ya. Sudut 6, 5 sama 3 kan bentuknya segitiga. Semuanya kelihatan ya, ini segitiga ya. Ya. Oke. Berarti karena semuanya segitiga, berarti nanti kalau mencari sudut 3, 180 kita harus kurangi dengan 75. ini 70 ini. Ini 70. Terus dikurangi lagi dengan 95. 95. Silakan dihitung 180 kurangi 70. 110. 110 kurangi 95. 15. Berapa? 160. 160. Jawabannya berapa tadi? 15 ya? 15. Pakai kalkulator boleh. Berapa? 15. Oke. 15 derajat. Ya, bagus. Silakan anak-anak di screenshot. Oke, sudah semua? Ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita sudah cukup belajarnya mengenai sudut-sudut ini tadi. Bentar, mau saya stop share dulu. Oke.